Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dan menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul Pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR pada official website perusahaan studi pada PT Unilever Indonesia. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Androstuti dan ada 3 rekan saya yaitu Rohani, Cindy, dan Wardah. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan membahas materi pertama yaitu pada bab 1 mengenai latar belakang, yang dimana perubahan tingkat kesadaran masyarakat mengenai perkembangan dunia bisnis di Indonesia menimbulkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan corporate social responsibility. Nah, CSR ini mengandung makna bahwa seperti halnya individu, perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas, dan tidak korup. Selain itu, CSR juga menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan praktik bisnis etis dan berkesinambungan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mengungkapkan CSR perusahaan melalui berbagai macam media dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan dan juga untuk menjaga reputasi. Selain itu, sebagian perusahaan bahkan menganggap bahwa mengkomunikasikan kegiatan atau program CSR sama pentingnya dengan kegiatan CSR itu sendiri. Nah, dengan mengkomunikasikan CSR, makin banyak masyarakat yang mengetahui investasi sosial perusahaan sehingga tingkat risiko perusahaan menghadapi gejolak sosial akan menurun. Jadi, melaporkan CSR kepada khalayak akan meningkatkan nilai sosial hiring perusahaan tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang tujuan penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis menganalisis pengungkapan CSR oleh PT Unilever Indonesia dengan tujuan untuk melihat apakah perusahaan telah memanfaatkan official website-nya untuk mengungkapkan program CSR yang dilakukan. Dari sisi tata kelola perusahaan, lingkungan, dan sosial, pada penelitian ini hanya akan diukur dengan indeks publisitas, yaitu kuantitas informasi CSR yang disajikan pada official website perusahaan. Maka hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan praktek penetapan CSR pada perusahaan dalam setiap kegiatan bisnis yang dilakukannya dalam kaitannya dengan kepentingan pihak-pihak lain. Selanjutnya yaitu ada critical review journal, yang dimana menurut kelompok kami penelitian tersebut sudah cukup baik, akan tetapi dalam penyampaian latar belakangnya ada sedikit kekurangan yang dimana tidak dicantumkannya fenomena yang sedang terjadi. Maka tujuan penelitian ini penulis menganalisis pengungkapan CSR oleh PT Unilever Indonesia yang tujuannya untuk melihat apakah perusahaan telah memanfaatkan official website-nya untuk mengungkapkan program CSR yang dilakukan dari sisi tata kelola perusahaan, lingkungan, dan sosial. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Rohani. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Rohani. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Bab 2, Tinjauan Pustaka. Pengertian penerapan CSR. Pengertian tanggung jawab sosial secara umum yaitu dukungan manajemen terhadap kewajiban untuk mempertimbangkan laba, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan masyarakat secara setara dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Pentingnya penerapan CSR. Keberadaan CSR sendiri yaitu memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi oleh perusahaan dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat sekitar. Ada 6 kecenderungan yang menegaskan pentingnya CSR. Yang pertama,
meningkatnya kesenjangan si kaya dan si miskin. Yang kedua, posisi negara yang semakin berjarak dengan rakyat. Yang ketiga, semakin mengemukannya arti kesinambungan. Yang keempat, semakin gencarnya sorotan kritis dan resistensi publik. Yang kelima, tren arah transparansi. Dan yang keenam, harapan bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik dan manusiawi. Critical review dari bab 2 yaitu, menurut kelompok kami, peneliti sudah baik dalam penyampaian materi di tinjauan pustaka, tetapi materi yang disampaikan kurang lengkap sehingga pembaca sulit memahami isi jurnal tersebut. Dan peneliti juga menjelaskan mengenai pentingnya penerapan CCR bagi perusahaan, tetapi peneliti tidak. Bab 3. Metode penelitian. Waktu dan objek penelitian. Penelitian dilakukan terhadap official website resmi Unilever, yaitu www.unilever.co.id. Data kualitatif yang digunakan yaitu Sustainability Report Unilever pada tahun 2006. Pengukuran indeks publisitas. Kuantitas informasi CCR yang diukur yaitu, yang pertama, tata kelola perusahaan atau pelaporan. Yang kedua, kebijakan lingkungan. Yang ketiga, kebijakan sosial. Critical review dari bab 3 yaitu, menurut kelompok kami, metode yang digunakan sudah tepat, yaitu dengan pengukuran indeks publisitas yang melibatkan internal dan eksternal perusahaan. Namun, dalam indeks tersebut memiliki kekurangan, yaitu yang mana keakuratan data kurang tepat karena pihak perusahaan bisa saja memberikan pernyataan berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Cindy. Saya, Cindy Mawanusari, akan melanjutkan materi pembahasan bab 4, yaitu pengungkapan CSR Unilever. 1. Tata kelola perusahaan dan pelaporan. Unilever melaporkan bahwa mereka berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan. Prinsip ini pun telah diintegrasikan ke dalam tujuan perusahaan dan kode etik prinsip bisnis Unilever. Dokumen-dokumen tersebut menjadi pedoman bagi manajemen, karyawan, mitra, dan juga para pihak yang berkepentingan dalam aktivitas mereka. Dalam laporannya, Unilever menyatakan bahwa mereka menghormati dan meminta kepada pemasok yang terpilih untuk mengikuti kode etik prinsip bisnis pemasok yang mengutamakan strategi bisnis berdasarkan kejujuran dan integritas, serta pemasok terhadap yang lain. Kode etik ini merupakan bagian integral dari setiap kontrak pemasok yang membantu Unilever untuk memastikan kesinambungan praktek Unilever dan pemasoknya. 2. Kebijakan lingkungan. Unilever melaporkan penanganan limbah bahan berbahaya beracun atau B3 yang telah dilakukannya, yaitu bahwa limbah B3 ini disimpan dalam ruang penyimpanan khusus sebelum dibuang ke PPLI, sebuah lembaga pembuangan limbah B3 yang memenuhi standar lingkungan Indonesia dan internasional. Limbah padat dari kegiatan pencucian dan reaktor dipandang sebagai limbah B3 dan karena itu dikirim ke PPLI untuk pengolahan yang baik dan benar. Sedangkan untuk limbah yang tidak berbahaya, Unilever bekerja sama dengan Asosiasi Industri Daur Ulang Plastik. Kami memanfaatkan kemasan yang tidak terpakai untuk bahan plastik lainnya untuk membuat produk plastik seperti ember atau keset. Limbah lain seperti drum kosong dan palet juga dikirim ke mitra untuk dipakai lagi atau didaur ulang. Yang ketiga, kebijakan sosial. Unilever mengatakan bahwa mereka berkode etik prinsip bisnis. Mereka juga mengatakan pelaksanaan kegiatannya sesuai Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia dan mengelola bisnis sedemikian rupa, sehingga martabat manusia dan hak pekerja terjaga. Dalam rangka memastikan kesehatan dan vitalitas para karyawan, Unilever mengadakan pemeriksaan kesehatan setiap karyawan secara pengukuran indeks publisitas CCR Unilever. Unilever telah mengungkapkan 13 informasi yang relevan dengan CCR kepada publiknya melalui official website-nya. Indeks tersebut diperoleh dari tata kelola perusahaan dan pelaporan sebanyak 4 kategori, dari dasar kebijakan terhadap lingkungan yang dilakukan sebanyak 4 kategori,
dan dari sisi kebijakan sosial sebanyak 5 kategori. Critical Review Journal. Menurut kelompok kami, penelitian sudah cukup baik dalam menyampaikan materi di tata kelola perusahaan dan pelaporan, tetapi perusahaan Unilever tidak mengungkapkan secara jelas dan rinci tentang struktur-struktur perusahaan, sehingga pembaca tidak mengetahui siapa saja yang ada dalam tata kelola perusahaan pada perusahaan Unilever. Menurut kelompok kami, dalam kebijakan lingkungan dan kebijakan sosial, peneliti sudah menjelaskan secara lengkap dan terperinci tentang kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Kesimpulan, hasil pengamatan terhadap official website Unilever menunjukkan bahwa Unilever telah mencoba memanfaatkan laman resminya untuk mengungkapkan program CCR yang dilakukannya, baik dari sisi tata kelola perusahaan, kebijakan lingkungan, dan kebijakan sosial. Penelitian menunjukkan bahwa indeks publisitas Unilever adalah 13. Dengan demikian, Unilever telah mengungkapkan 13 informasi yang relevan dengan CCR kepada publik melalui official website-nya. Saran, pada penelitian berikutnya dapat dilakukan survei indeks publisitas untuk mengetahui berapa banyak perusahaan khususnya yang beroperasi di Indonesia yang telah memanfaatkan official website-nya untuk mengungkapkan CCR yang dilakukannya. Penelitian di atas juga tidak menyertakan kualitas informasi yang disajikan sehingga terbuka untuk dilakukan pada penelitian berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.